Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di program Sebai Sembang bersama Universitas Riau. Kali ini bersama saya dengan Surya Dharma. Mungkin teman-teman penonton setia dari Sebai baru pertama kali nih melihat saya tampil di podcast kali ini. Nah, saya kali ini atau hari ini pertama kali diberi amanah untuk menjadi podcaster atau yang akan memandu acara Sebai bersama Universitas Riau nih teman-teman. Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, teman-teman semuanya, seperti biasanya di program kita Sebai ini, Sembang bersama Universitas Riau, kita mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa, tentunya dengan segala prestasi dan pencapaian yang sudah mereka capai dan yang sudah berkompeten di bidangnya masing-masing. Nah, hari ini di program Sebai, kita hari ini di episode 9, kita sudah kedatangan dua narasumber hebat nih teman-teman. Siapa sih kira-kira? Ada Mas Riani dan Ebel. Halo Mas Riani, halo Ebel. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya. Sehat. Sehat ya. Jadi apa sih kegiatan sekarang belakangan ini mungkin? Oh, saya sendiri dulu ya. Kebetulan kalau Ebel sendiri itu sekarang lagi di semester 6, cuman nggak masuk kelas tapi lagi magang. Oke, berarti lagi disibukin magang ya Ebel ya. Kalau Mas Riani sendiri sekarang kegiatannya apa nih? Kalau Ima sendiri sekarang mengaji. Oh, mengaji ya. Berarti selain kuliah sambil mengaji ya, luar biasa. Jadi ini teman-teman, dua narasumber kita ini adalah dua orang mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Riau yang memiliki segudang prestasi nih teman-teman. Kilas untuk perkenalan, yang pertama ada Mas Riani, merupakan mahasiswi S1 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Ebel sendiri dengan nama lengkap Ebel Figrajuska Asri, merupakan mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk prestasi mereka ini teman-teman sudah memiliki banyak sekali prestasi. Untuk Mas Riani sendiri memiliki prestasi di bidang MTQ dan sudah meraih banyak sekali prestasi mulai dari tingkat kabupaten di Bengkalis, di Kota Pekanbaru sampai di Provinsi Riau, dan baru-baru ini Mas Riani juga baru mendapatkan penghargaan sebagai pemenang terbaik 1 MTQ mahasiswa tingkat Kota Pekanbaru dan terbaik 1 MTQ mahasiswa tingkat Provinsi Riau ya Mas Riani ya. Tahun 2024 luar biasa sekali untuk Mas Riani. Dan tidak kalah lagi lebih berprestasinya ada Ebel yang sudah sampai ke tingkat internasional nih teman-teman. Baru-baru ini Ebel juga mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi utama atau mahasiswa berprestasi pertama dari Universitas Riau tahun 2025 dan delegasi sepenuhnya yang didanai oleh Jaringan Ahli Perjalanan Pemuda Internasional atau IAIN tahun 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Wah, luar biasa sekali nih teman-teman, ada Kak Ebel dan Mas Riani yang sangat luar biasa nih. Nah, kita mau masuk nih ke pertanyaan untuk Ebel dan Mas Riani. Sebagai seorang mahasiswa yang memiliki segudang prestasi yang sangat luar biasa tadinya, sudah sampai ke tingkat internasional bahkan, kenapa sih kita itu menurut kalian harus menjadi mahasiswa yang berprestasi? Dan kira-kira kalau kita jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja boleh nggak ya? Boleh, siapa dulu mau menjawab? Boleh. Oke, dari saya dulu berarti ya. Oke, boleh Ebel. Oke, kenapa penting lah ibaratnya kita menjadi mahasiswa berprestasi? Kenapa nggak yang biasa-biasa aja? Nah, pertama sebenarnya tentu ya kalau menjadi mahasiswa yang biasa-biasa aja tidak selalu menjadi masalah. Balik lagi ke gimana diri kita. Kalau kita emang maunya jadi biasa doang ya it's fine, itu ke diri kita sendiri. Cuman kalau pertanyaannya, kalau kita mau jadi yang luar biasa ya kenapa jadi yang biasa kan gitu. Nah, terus kenapa sih penting bagi kita sebagai mahasiswa terutama untuk menjadi individu yang berprestasi? Pertama adalah tentu untuk mengembangkan diri kita dulu, mengasah potensi diri kita. Karena apa?
ketika kita mengikuti berbagai ajang lomba, misalkan kalau saya dalam hal akademik, nah itu tentunya akan banyak rintangan dan tantangan yang akan kita lalui. Nah, proses inilah yang kayak kita berdarah-darah untuk bisa menjadi pemenang yang akan membawa diri kita ke tingkat yang lebih tinggi, membuat diri kita menjadi lebih bervalue lah. Dan intinya yang pertama adalah untuk mengasah potensi diri kita. Kemudian yang kedua adalah dengan kita menjadi individu yang berprestasi, nah itu akan membuka kita ke lebih banyak lagi peluang ke depannya. Misalkan kalau saya plannya S2 langsung mau ke luar negeri. Nah tentu bagi saya menjadi mahasiswa yang berprestasi itu akan dapat menyokong dari visi dan misi saya ke depannya. Kemudian juga kalau misalkan kita mau ke dunia profesional, nah tentu HR atau reviewer juga bakalan mempertimbangkan karena mereka akan cek backgroundnya kita. Oh ternyata kemarin nih mahasiswa ini biasa-biasa aja. Oh ternyata anak nih kemarin pas jadi mahasiswa dia berprestasi. Dia gunain privilege yang dia punya. Jadi dengan adanya poin prestasi tentu itu akan menjadi nilai plus atau unique selling pointnya kita. Dan membuat kayak mungkin HR-nya bakalan lebih engage ke kita. Oke, anak nih lebih oke nih kayaknya. Nah itu. Terus yang ketiga dan yang paling penting juga adalah mahasiswa berprestasi itu akan bisa memberikan kontribusi atau dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Jadi nggak cuman sebatas di title doang sebenarnya. Karena salah satu pengukurannya atau indikatornya adalah impact yang kita kasih. Karena pas kita lomba, kalau saya lebih seringnya kayak kepenulisan ataupun inovasi-inovasi. Nah, kita tuh kayak diasah untuk berpikir kritis dan juga menyelesaikan solusi itu secara kreatif. Jadi mau nggak mau solusi yang kita hadirkan nanti tentunya akan menjadi gagasan dan juga apabila diimplementasikan bakal menjawab solusi real dari permasalahan masyarakat. Jadi dari sisi kitanya bisa berkembang dan juga dari segi luasnya masyarakat juga dapat impact yang kita perbuat tadi, seperti itu. Oke, luar biasa sekali nih pernyataan dari Abel tadi. Kenapa harus menjadi mahasiswa berprestasi? Berarti memang kita itu harus belajar juga ya, banyak belajar tentang bagaimana kita harus bertumbuh jadi mahasiswa yang berprestasi. Betul, ya. betul sekali. Oke, kalau untuk Mas Riani sendiri kira-kira bagaimana menanggapi hal ini? Kalau menurut Ima sendiri, tapi jawaban dari Bang Ebel emang panjang dan luar biasa banget. Terjawab semua ya. Iya. Kalau menurut Ima sendiri menjadi mahasiswa yang berprestasi itu penting karena bakalan banyak banget manfaat yang kita dapat baik itu untuk diri kita sendiri maupun di lingkungan sekitar kita. Terus selain menuntut ilmu, disinilah tempat kita mengembangkan potensi diri kita untuk meningkatkan diri kita gitu. Kalau masalah menjadi mahasiswa yang biasa-biasa aja itu ya seperti kata Bang Ebel, tergantung diri kita, tergantung tujuan dan definisi kesuksesan kita masing-masing. Tetapi jikalau kita menemukan peluang tersebut, kenapa nggak kita ambil aja gitu? Oke, berarti memang kita harus sadar dan peka terhadap peluang ya. Iya, betul sekali teman-teman. Jadi memang manfaat dari berprestasi ini sangat banyak, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bahkan juga bermanfaat untuk banyak orang ya. Karena teman-teman perlu kita ketahui, Bang Ebel dan Mas Riani ini sendiri sering mengupdate berbagai prestasi yang mereka miliki yang pastinya akan bermanfaat bagi penonton atau followers dari Abel dan Mas Riani ini teman-teman, yang mungkin akan memancing mereka untuk berkembang dan berprestasi juga. Nah, jadi mari berprestasi teman-teman. Mari. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kalian tertarik untuk mengikuti lomba dan berprestasi sampai pada titik saat ini? Dari Mas Riani dulu? Abang dulu. Oh, Abang dulu. Oke. Kenapa tertarik untuk ikut lomba sampai sejauh ini? Kalau dari pribadi saya dulu ya, itu karena paling kuatnya adalah motivasi internal dari diri saya. Kenapa? Karena kalau saya sendiri sadar background keluarga saya tuh menengah ke bawah. Jadi kalau saya mau pamer dari segi harta itu rasanya nggak bisa karena ya nggak bercukupan. Kemudian saya mikir dari situ apa yang bisa jadi yang menjual dalam konteks positif lah ya dari diri saya. Nah dari situ juga ya yang bisa saya lakukan adalah saya harus menjadi individu yang berprestasi. Jikalau orang mungkin ngelakuinnya 2 ya saya harus 5 minimal.
Nah, jadi itu dari ada motivasi internal dari diri saya untuk ya mungkin mengangkat derajat keluarga saya seperti itu. Nah, kemudian karena adanya motivasi internal tadi, barulah kayak keinginan saya terus-menerus itu ada. Jadi ambisi positif saya untuk terus berprestasi itu ada. Nah, mungkin itu sih kalau dari saya dulu motivasi internalnya. Mungkin Oke. boleh dari Mas Rani dulu. Ya, boleh Mas Riani, kira-kira apa? Bener banget apa kata Bang Ebal. Dan kebetulan juga Imas ditakdirkan punya bakat di bidang MTQ ini. Yeah. Jadi karena sudah ditakdirkan, kenapa nggak dikembangkan aja gitu. Oke, berarti betul ya teman-teman. Jadi kalau kita itu harus punya motivasi terlebih dahulu dalam berprestasi ini. Dan tidak cukup hanya motivasi ya teman-teman ya. Kita perlu juga perbuatan atau langkah selanjutnya. Jadi tidak stuck di motivasi saja nih. Kira-kira kalau soal motivasi tadi, memang Bang Ebel tadi motivasinya adalah karena untuk mengangkat derajat keluarga. Walaupun tidak bisa secara finansial, dari prestasi bisa diangkat derajat keluarganya ya. Nah, kalau melihat dari segala macam prestasi yang sudah kalian miliki saat ini, pastinya ada panutan atau contoh bagi diri kalian sendiri pastinya ya. Kira-kira siapa sih yang jadi panutan di dalam hidup kalian sehingga bisa sampai pada titik saat ini dengan segudang prestasi? Oh, ini pas kali untuk Mas Rani nih. Oke, boleh Mas Riani dulu. Kalau untuk panutan, yang pertama tentunya kedua orang tua, ayah sama mama. Terus yang kedua adalah guru mengaji saya sesuai dengan bidang prestasi saya. Karena ayah dan mama ini memang adalah sosok pahlawan terbaik di hidup saya. Oke, berarti orang tua ya salah satu panutan yang membuat Mas Riani bisa menjadi seperti ini saat ini ya. Iya. Kalau untuk Ebel sendiri kira-kira? Oke, kalau untuk aku sendiri sebenarnya banyak. Boleh disebutin satu-satu? Boleh. Biar teman-teman tahu juga siapa nih sebenarnya Oh, iya. motivasi dari Ebel sehingga Ebel bisa jadi seperti saat ini. Oke. Jadi ini karena Mas Rani udah jawab keluarga, jadi aku ya keluarga pasti, tapi nggak usah masuk dulu lah ya. Nah, yang pertama tentunya adalah Nabi Muhammad SAW. Waduh, Karena itu Masya adalah Allah. kalau bagi saya itu udah panutan yang paling ideal lah, karena ya dari sisi keduniaannya dapat, akhirannya apalagi. Iya. Tapi itu nggak usah kita panjang lebar karena ya terlalu banyak kebaikan yang bisa kita sebut. Iya, Itu betul pertama sekali. ya. Terus yang kedua, kalau dalam sisi apa ya, kegigihan, sebenarnya saya ada ngefans sama salah satu sepak bola. Wah, siapa Boleh tuh ditebak kira-kira? siapa? Salah satu sepak bola besar. Apa internasional, nasional? Internasional. Siapa? Messi? Hampir. Hampir ya. Siapa kira-kira Ya, ini? Cristiano Ronaldo. Oke. Itu kalau dari segi di bidang sport ataupun dari saya melihat dari sisi kegigihannya seperti itu. Nah, cuman kalau kita udah bicara dalam konteks prestasi di Indonesia, saya juga punya satu panutan tersendiri dan beliau adalah Jerome Pauline. Oke. Nah, kenapa? Karena pas saya mengikuti beliau, saya merasa cocok aja perjalanan beliau dengan ya mungkin sedikit kehidupan dengan diri saya. Mulai dari beliau yang dari SD-nya sekolahnya mungkin ya biasa-biasa aja, dan beliau berasal dari latar belakang yang juga susah. Kemudian beliau berusaha, belajar keras, tekun, hingga akhirnya beliau bisa mendapatkan prestasi dan beliau mendapatkan beasiswa untuk lanjut ke SMP, SMA, dan juga hingga beliau bisa beasiswa juga kuliah di Waseda University. Nah, saya merasa ada kecocokan background dengan diri saya. Jadi yang latar belakangnya lumayan susah, kemudian berjuang untuk mendapatkan beasiswa dan akhirnya bisa meraih prestasi seperti itu. Jadi Bang Jerome Pauline itu merupakan salah satu panutan dari diri saya. Oke, berarti kayaknya Jerome Pauline ini banyak banget ya jadi panutan dalam hidupnya ya. Memang Bang Jerome Pauline ini luar biasa sekali. Iya, betul, Tapi betul. teman-teman jangan salah, karena saya setelah kenal dengan Ebel ini pertama kali di Instagram, saya lihat dengan segala postingannya dan prestasinya yang membuat saya juga melihat bahwa Ebel ini bisa menjadi percontohan dan panutan bagi diri saya sendiri, dan Mas Riani juga dengan bidangnya sendiri di bidang keagamaan itu sangat luar biasa dengan hatinya yang mulia sekali.
Wah, sangat luar biasa sih dua narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, kira-kira gimana nih? Pastinya dengan prestasi kalian berdua yang sibuk pastinya tidak hanya di bidang akademik dan non akademik, kalian juga aktif juga di organisasi, di kampus atau di luar kampus. Nah, bagaimana sih cara kalian mengatur agar jam pembelajaran kalian itu tidak terganggu? Karena saat ini banyak sekali anak-anak atau mahasiswa-mahasiswi karena organisasi atau perlombaan yang membuat mereka ketinggalan mata kuliah atau ketinggalan pelajaran. Kira-kira bagaimana cara kalian mengatur waktu itu? Mungkin boleh dari Mas Riani dulu. Dari Bang Ebel dulu aja. Oh, dari Abang. Boleh. Nah, bicara manage waktu, kebetulan mahasiswa manajemen nih. Oke, pas kayaknya ya. Ya. Kalau dari kesibukan saya sebenarnya nggak yang super sibuk banget, tapi ya banyak lah agenda yang mungkin berdekatan dalam waktu yang juga dekat gitu. Kayak mungkin mulai dari saya magang, terus saya belajar soft skill yang lain, terus kesibukan saya di organisasi, di komunitas dan lain sebagainya. Nah, cara saya untuk memaksimalkan waktu yang saya punya 24 jam ini adalah yang pertama tentunya dengan saya mengurutkan dari skala prioritas. Nah, jadi ya mau dimanapun skala prioritas kayaknya ya tetap prioritas kan. Jadi kita harus bisa dulu menentuin mana agenda-agenda kita yang paling penting dan mendesak hingga yang ke paling tidak penting dan tidak mendesak. Jadi kita bisa dulu nih harus ngurutin, oh ini nanti yang penting banget nih dan ini dalam waktu yang dekat, ya itu berarti penting dan mendesak ya. Nah, jadi teman-teman mungkin ada matriks apa namanya 4 dari Eisenhower 4 blok. Nah, itu bisa dipelajarin untuk melihat atau memetakan dari tingkat kepentingan agenda kita. Nah, itu satu. Terus yang kedua sebenarnya saya percaya ya bahwa semakin kita banyak agenda, semakin kita sibuk, maka tingkat skills kita dalam memaksimalkan waktu itu juga meningkat. Jadi kayak saya dulu awalnya juga nggak percaya saya bisa melakukan semua dalam waktu tertentu. Tapi ternyata setelah saya jalanin, ya manajemen waktu saya juga meningkat nih skillnya. Jadi ngikut. Nah itu tadi. Kemudian juga kita bisa maksimalkan tools-tools yang ada. Kayak kalau saya biasanya gunain yang basic-basic aja sih. Kayak misalkan Google Calendar. Nah, Google Calendar tuh saya biasa gunain terus bahkan untuk catat-catat. Misalkan di tanggal 5 saya ngapain, tanggal 6 saya ngapain. Nah, itu saya catat biasanya. Kemudian juga banyak sih sebenarnya tools-tools yang lain kayak Notion. Nah, itu bisa dipakai. Kemudian selain Google Calendar, biasanya saya juga catat sih di Notes. Nah, di Notes tuh saya sebenarnya bikin goals apa dalam waktu dekat yang ingin saya capai dan goals apa yang mungkin dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Jadi dengan begitu saya bisa menjadi lebih terarah dan dari goals ini saya punya rentang waktu nih mau raihnya kapan dan saya punya tujuan yang jelas seperti itu. Kemudian mungkin yang paling sering ya kalau anak sekarang gunain itu adalah pastinya nomor sendiri di WhatsApp. Oke, betul. Ya, kan kita sering tuh kan ngechat atau nge-reminder untuk diri sendiri ya, untuk diri betul sendiri ya. di nomor kita di WhatsApp kan. Nah, Betul. itu juga saya sering gunain. Jadi dengan kayak gitu, pas saya buka WhatsApp kan, oh nampak nih. Ini saya punya agenda ini di hari ini kayak gitu. Jadi saya ya banyak gunain tools-tools yang ada dan sebenarnya dari kita harus dulu ngurutin dari prioritasnya kita. Oke, berarti kalau dari Abel itu mengurutkan dari mana prioritas yang pertama yang harus dikerjakan dan diselesaikan dulu ya. Iya. Kalau dari Mas Riani sendiri kira-kira apa? Kalau Imas sendiri, Imas nggak sibuk-sibuk banget karena semuanya sudah terjadwal. Kalau ngampus kan siang dari pagi sampai sore misalnya. Terus kalau ngajar itu malam. Terus kalau urusan organisasi itu kayaknya nggak sibuk-sibuk banget gitu. Oke, berarti memang ya
kita itu sebagai anak muda harus pintar dalam memanajemen waktu ya. Kita harus punya time management. Jadi teman-teman semuanya bisa dicontoh nih dari Mas Riani dan Abel. Seperti Abel tadi juga menggunakan teknologi yang ada pada saat ini untuk mengatur jadwal yang kita punyai. Karena memang seperti Abel dan Mas Riani ini dengan segala banyaknya kegiatan dan job mengajar tadi seperti Mas Riani, Abel juga mungkin banyak sekali kegiatan di organisasi dan di prestasi dan perlombaan lomba segala ya, macamnya ya. Banyak sekali dan kita harus manfaatkan teknologi yang ada teman-teman supaya kita mempunyai time management tadi yang lebih baik ke depannya supaya waktu kita tidak terbuang sia-sia ya. Oke nih, selanjutnya pastinya di dalam semua prestasi yang kalian dapatkan, kegiatan yang kalian ikuti ada suka dan dukanya. Ya kan? Kira-kira apa sih suka duka yang kalian rasakan di saat ini sampai kalian bisa di titik saat ini? Mungkin dari Mas Riani duluan. Kalau masalah suka dan duka, kita mulai dari dukanya dulu ya. Oke. Dukanya ya pasti kegagalan. Cuman karena mungkin panutan itu tadi ada backingan dari kedua orang tua, jadi tidak menjadikan kegagalan itu sebagai akhir dari segalanya. Kalau sukanya karena dari Imas kan MTQ kan, jadi itu kan terkait dengan Al-Quran. Jadi banyak banget yang didapatkan dari berkah-berkahnya Al-Quran ini. Oke, berarti seperti itu ya. Ada kegagalan. Kalau sukanya? Sukanya berkah dari Al-Quran ini banyak banget. Oke, luar biasa sekali ya. Kalau dari Abel sendiri kira-kira gimana? Kalau dari Abel sendiri dari lomba ya. Nah kebetulan kalau basicnya Abel sendiri itu di bidang kepenulisan ilmiah ya. Kayak mungkin ya seringnya lomba esai, paper, karya tulis ilmiah. Selain itu juga karena backgroundnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga sering ikut lomba bisnis kayak business plan dan juga startup competition. Nah dalam proses saya meraih beberapa prestasi yang udah sampai saat sekarang ini, jujur pasti banyak duka dan sukanya. Kalau dari duka mungkin kegagalan juga menjadi suatu hal yang duka karena banyak juga case misalkan saya dalam bulan ini ikut lomba esai ya misalkan. Nah saya udah all in banget nih, saya udah bikin naskahnya semenarik mungkin, seinovatif dan sekreatif mungkin. Rupa-rupanya saya gagal gitu, saya nggak dapat juara. Nah itu kan mungkin yang di luar ekspektasi ya. Saya ngiranya saya udah all out di sini, kemudian harapannya mau jadi juara, ternyata hasilnya berkata lain. Nah itu juga bisa menjadi pain point lah dalam diri saya, menjadi suatu hal yang sedih mungkin. Tapi saya selalu menerapkan kalau di dalam diri saya, fokusnya pada proses, jangan pada hasil. Karena kalau pada hasil ya, based on hasil apa yang kita raih itu adalah apa yang kita rasakan. Tapi kalau kita fokusnya pada proses kita, nah ini akan bisa membuat diri kita tuh gampang lagi untuk berkembang. Karena ketika kita gagal, kita bisa evaluasi nih apa yang kemarin kurang ya. Kayak misalkan saya kemarin ikut lomba esai terus nggak juara, saya lihat tuh reviewernya, ngenilainya, juri-jurinya. Kira-kira poin minus atau poin yang kurang tuh di bagian mana? Entah di bagian kerapian penulisan saya kah atau yang lain? Nah itu dia. Jadi kegagalan itu satu. Nah kemudian kalau untuk sukanya ya, ini banyak banget sih kalau untuk sukanya ya. Karena gini, setelah kita berhasil menjuarai ya, mungkin Surya juga banyak kan menang-menang lomba, jadi udah tahu juga. Ada kayak kepuasan tersendiri kan bagi kita. Udah capek-capek, effort, bikin project, bikin naskah buat ikut lomba. Terus pas hasilnya juga sesuai dengan ekspektasi kita, itu akan ada suatu kepuasan tersendiri. Jadi kita senang. Nah kemudian juga kalau diri saya merasa ter-challenge terus sih kalau ikut lomba. Jadi yang awalnya ngerasa susah, terus saya lihat, oh ini kayaknya bisa, terus effort terus ter-challenge kan. Jadi
menantang jadinya ikut lomba walaupun kadang nggak juara, tapi saya bisa bersaing dengan peserta lain. Nah itu ada kepuasan tersendiri juga. Jadi saya selalu juga mencari hal yang bagi saya itu menantang. Kemudian juga dalam kita berprestasi nih ya, kebetulan dari Universitas Riau juga mengasih reward kepada kita nih bagi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Jadi ada mungkin dalam bentuk material atau enggak, tapi setiap tahun itu ada, setiap periode itu ada. Jadi mungkin ada uang yang bisa kita dapatkan sebagai bonus. Jadi udah kita dapat uang dari lomba, dari penyelenggara, kemudian ditambah juga dari instansi yang kita naungi sekarang. Jadi plus-plusnya banyak banget seperti itu. Oke, berarti memang universitasnya luar biasa ya. Mengakomodasi bagi kita untuk berprestasi. Oke, nah jadi betul teman-teman. Jadi yang kita lihat dari postingan-postingan mereka yang biasa dapat juara itu tidak hanya sukanya saja, tapi di balik itu semuanya ada duka yang Betul. terjadi ya. Iya. Oke nih teman-teman, kira-kira gini. Ada mahasiswa yang kadang kalau sudah gagal, dia tidak mau lagi mencoba. Ya, mereka sudah gagal kemudian takut untuk mencoba. Kira-kira bagaimana pendapat kalian soal mahasiswa yang seperti itu, yang tidak berani mencoba setelah mereka gagal? Dari Abel dulu boleh? Oke, kalau dari aku ketika mahasiswa itu gagal terus dia nggak berani lagi mencoba. Nah itu ya jangan sampai seperti itu karena dalam proses kita meraih prestasi ataupun dalam hal apapun lah, mau dalam kita kerja di bidang profesional ataupun kita sebagai mahasiswa, pasti kita nggak bakalan luput yang namanya kegagalan. Dan bahkan buat saya, kemudian Mas Riani, kemudian Surya, sampai di tahap ini pun pasti udah banyak kan kegagalan yang Betul. berhasil kita raih, kegagalan yang berhasil. Nah, jadi jangan fokusnya kepada hasil tadi. Jangan fokusnya, oh saya gagal nih. Tapi fokuslah bagaimana caranya kegagalan itu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran yang berharga seperti itu. Karena dalam kita gagal, banyak hal yang kita bisa evaluasi. Saya kurangnya di sini. Kemudian dari situ baru kita bisa mencari rumusan masalah gimana caranya biar kita bisa menang ikut lomba lagi, caranya biar kita nggak gagal lagi. Nah yang namanya kegagalan tuh setiap orang pasti terima seperti itu. Dan bahkan untuk saya kemarin bisa meraih predikat sebagai mahasiswa berprestasi utama Universitas Riau tahun 2025 tahun ini, itu saya juga gagal awalnya. Di tahun pertama 2024 saya lolos nih dari tingkat jurusan, kemudian ke fakultas dan juga ke universitas. Nah di universitas bahkan saya nggak masuk jadi finalis 5 besarnya. Jadi saya gagal dulu di sini. Kemudian baru dari situ saya evaluasi lagi. Saya cari di mana kurangnya saya. Nah saya belajar, saya bangun portofolio saya ikut-ikut lomba lebih banyak lagi. Dan bahkan yang saya coba skala inter. Nah barulah di tahun ini saya alhamdulillah bersyukurnya jadi mahasiswa terbaik 1 dalam Pilmapres tahun 2025 ini kayak gitu. Jadi nggak langsung saya ikut menang ya. Nggak semudah itu. Iya betul. Kalau dari Mas Riani sendiri bagaimana? Semuanya sudah terjawab di Bang Ebel. Terjawab semua ya kayaknya ya, dimakan Bang Ebel semua nih kayaknya. Intinya kita harus belajar dari kegagalan tersebut. Nggak boleh menyerah. Oke, baik teman-teman. Jadi perlu diambil kesimpulan dari mereka berdua tadi bahwa sebuah kegagalan itu adalah awal permulaan kita untuk menjadi atau meraih kemenangan ya. Nah, luar biasa sekali nih cerita kita pada hari ini. Tapi teman-teman di rumah ini penasaran nih, kira-kira dari sekian banyak perlombaan yang kalian berdua ikuti, mana sih perlombaan yang menurut kalian paling berkesan gitu? Paling wah ini sangat membangkitkan semangatku untuk kembali berprestasi lagi, mencari prestasi di luar sana yang lebih banyak lagi. Mungkin dari Mas Riani boleh? Kalau dari IMAS sendiri kan lomba IMAS kan sama semua nih Bang. Iya. MTQ semuanya. Yang paling berkesan itu di tahun 2019. Saat itu IMAS masih Telawan Anak, masih SMP. Itu juara 1 terbaik Telawan Anak Kabupaten Bengkalis. Oke. Dan itu kayak banyak banget penghargaan yang didapat karena dari lomba-lomba ini memang inilah
menurut Imas yang paling tertinggi banget penghargaannya di diri Imas dari Oke. sebelum-sebelumnya. Oke, berarti itu awal pertama sekali Imas untuk sampai pada titik saat ini Iya. ya. Luar biasa. Kalau dari Ebel sendiri kira-kira dari sekian banyak nih prestasinya, mana nih paling berkesan nih menurut Ebel? Tapi si Imas saya juga emes sih karena banyak banget dan fokus prestasinya tuh ada. Iya. Dibilang MTQ udah piawai banget ya. Oke. Beda dengan saya juga dulu ada ikut MTQ coba-coba kan, tapi mentoknya cuma di kabupaten doang kayak gitu. Oke, jadi kalau sejauh ini dalam prestasi akademik, pertama yang paling berkesan tentunya adalah pada saat pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Riau tahun 2025 ini. Karena apa? Ya karena itu merupakan ajang paling bergengsi lah kalau saya bilang. Karena itu merupakan akumulasi dari prestasi-prestasi yang sudah pernah saya raih. Jadi sekian banyak lomba-lomba dan kemenangan yang saya dapatkan itu nanti diakumulasiin pada saat ajang ini. Kemudian juga ini paling berkesan juga sih. Februari kemarin, alhamdulillahnya saya dalam ada suatu program kepemudaan internasional, saya bisa menjadi delegasi fully funded, yaitu pada saat yang udah Surya bilang tadi, International Youth Excursion Network atau IYEN. Nah itu kemarin diadainnya di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah itu dia tuh ada edutripnya juga sebagai ya bonus kita jalan-jalan. Tapi yang paling main topik utamanya adalah di situ tuh ada kayak lomba innovation. Nah, jadi di situ kemarin saya bikin project ya, ada sebuah website. Nah, dilombain di situ. Nah, jadi ada SDG speech competition-nya dan alhamdulillahnya setelah saya persiapan lebih kurang berapa kemarin ya, 2 bulan lah dalam bangun websitenya ya, dalam bangun project inovasinya. Pada saat SDG Speech Competition itu saya bisa dapat 3 penghargaan individu sekaligus, yaitu yang pertama tuh dapat Best 1 Project Innovation, terus yang kedua dapat Best 2 Innovation Video, sama yang ketiga tuh Best ketiga Presentation. Jadi pas nih 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Nah, jadi ya itu merupakan ajang yang skala internasional dan menurut saya paling berkesan karena dalam program itu tuh banyak kenangannya. Jadi kayak saya lama bikin projectnya, kemudian international exposure pas di sananya, ditambah lagi di sana kemarin diajak jalan-jalan juga ya, diajak jalan-jalan ke Malaysia, ke Kuala Lumpurnya yang biasa dikunjungin orang sana, wisatawannya. Jadi menurut saya itu berkesan sih. Berarti berprestasi plus jalan-jalan Ya, nih ya, nambah betul. ilmu plus jalan-jalan Bonusnya. ya. Ya. Oke, nah kira-kira nih dari sekian banyak prestasi yang kalian dapatkan, kalian itu dapat informasi perlombaan ini dari mana sih sebenarnya? Mungkin dari Imas? Kalau Imas lomba MTQ kan Bang. Jadi yang jelasnya dari guru Imas. Imas mulai ikut lomba MTQ ini tahun 2014. Itu udah mulai langsung ke kecamatan dan di situ banyak banget kegagalannya Bang. Itu tadi seperti yang kita bahas. Jadi informasi-informasi ini dia dari guru Imas ini. Oke, berarti dari guru ya menyampaikan Iya. ke Imas untuk ikut perlombaan MTQ Iya. ini. Iya Imas. Teman-teman juga penasaran nih Mas, karena Imas tadi prestasinya itu semuanya itu di bidang MTQ ya. Iya. Udah dari tingkat kabupaten, kota sampai ke provinsi, dan baru ini kemarin menjadi terbaik 1 di mahasiswa di tingkat Kota Pekanbaru dan tingkat provinsi. Kira-kira boleh nggak nih bacain 2 ayat sebelum kita masuk ke pesan selanjutnya? Karena teman-teman penasaran pengen dengar bagaimana sih lantunan merdu suara Imas untuk membacakan 2 ayat suci. 2 ayat ya. Surah apa tuh maunya? Boleh, terserah Imas, mana yang berkenan kira-kira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul
يفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Wah, Masya Allah. luar biasa. Nggak salah sekali. juara ya. Nggak salah banget kalau Imas ini juara MTQ di berbagai lomba, di berbagai tingkat ya Bang Ebel ya. Nah, kita lanjut nih ke Bang Ebel tadi. Kalau Imas tadi sudah kasih tahu nih dari mana dia dapat link lomba MTQ dari gurunya dan sampai bisa dapat juara. Kalau dari Ebel sendiri dari mana sih dapat informasi lomba-lomba? Oke, kalau dari aku sendiri pertama dari WhatsApp tuh banyak juga sih info-info lomba dari dosen, kemudian dari kawan-kawan yang lain. Nah, kebetulan saya juga banyak gabung-gabung grup lomba, apa segala macam komunitas. Nah, di situ di-share-share terus tuh biasa informasi lombanya. Terus yang paling banyak juga adalah di Instagram. Nah, karena ya saya juga banyak kan ikutin Instagram kayak info seputar lomba, pusat informasi lomba, apa segala macam. Nah, di situ tuh lengkap tuh di situ semuanya tertera. Pokoknya lomba-lomba nasional ataupun internasional mungkin juga sering di-search di situ karena orang univ-univ atau perguruan tinggi lainnya itu media partnernya biasanya di akun-akun Instagram kayak info seputar lomba gitu. Kemudian kalau yang internasional, nah ada namanya apa ya kalau nggak salah Innova atau apa. Nah jadi akun itu tuh mengakomodasi kayak lomba-lomba yang skalanya internasional. Ada yang kadang online atau hybrid, ada yang offline competition. Jadi teman-teman mungkin bisa ikutin. Terus juga banyak akun-akun yang emang dari penyelenggaranya langsung. Kalau kayak saya yang kemarin IEN itu ada namanya IEN juga akun Instagramnya Indonesian Youth Excursion Network. Kemudian juga banyak program kepemudaan atau lomba internasional juga yang mungkin kayak Semangat Muda Indonesia atau lomba apa, teman-teman cari aja mungkin di pencariannya lomba internasional ataupun lomba nasional. Nah nanti dari apa namanya tuh rekomendasinya tuh sendiri bakalan nampak biasanya. Tapi saya sendiri mostly kalau informasi lomba dari Instagram sih paling banyak. Oke, berarti banyak dari Instagram ya, dan membagikan kegiatannya juga melalui Instagram ya. gitu ya. Nah, pastinya dengan segala macam prestasi yang kalian dapatkan, kira-kira apa sih yang mau kalian sampaikan kepada Universitas Riau, mungkin kepada pimpinan di Universitas Riau sudah memberikan kalian wadah dan bantuan untuk bisa sampai saat ini berprestasi. Kira-kira apa? Dari Mas Riani boleh? Dari Bang Ebel dulu aja. Dari abang dulu. Kalau untuk pimpinan Universitas Riau, tentunya di sini kami sangat bersyukur bisa menjadi mahasiswa dari Universitas Riau, dan kami tentunya berterima kasih banyak karena apa yang segala ini prestasi yang kami raih itu berkat akomodasi dan juga bantuan dari Universitas Riau. Kayak kemarin saya ikut lomba ada beberapa, nah itu bantuan biaya akomodasi dan biaya-biaya yang lain tuh alhamdulillah dihandle sama Universitas Riau. Jadi mulai dari persiapan nih kita udah dibantu, kemudian pas prosesnya juga kita disupport, dan di akhir pas kita menang juga kita udah dikasih reward, kita dikasih bonus. Jadi Universitas Riau tuh sangat kelihatannya dan pastinya sangat berupaya untuk membangun bagaimana mahasiswanya ini selalu berprestasi gitu, kalau bisa di nasional dan internasional. Dan kami tentunya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih Universitas Riau bisa memberikan privilege ini dan kesempatan ini kepada kami kayak gitu. Oke, Mas Riani sendiri ada yang mau disampaikan? Semuanya sudah terwakilkan di Bang Ebel. Iya, berarti kita sangat berterima kasih ya kepada Universitas Riau yang sudah memberikan wadah yang luar biasa untuk mahasiswanya untuk berprestasi. Nah, tadi itu untuk pimpinan atau untuk Universitas Riau, kira-kira ada nggak nih pesan dan kesan yang mau disampaikan untuk teman-teman kita, mahasiswa lainnya supaya bisa nih jadi seperti Ebel dan Mas Riani yang punya segudang prestasi nih, boleh? Mas Riani banyak nih kayaknya. Iya, coba Mas Riani dulu. Mungkin dari Mas dulu dan singkat aja.
Untuk teman-teman semuanya, menurut Imas hidup itu adalah petualangan. Jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyaman dan teruslah belajar dari setiap pengalaman yang kita dapatkan. Itu aja. Oke, luar biasa. Kalau dari Ebel? Aku setuju banget sih yang disampaikan sama Imas. Pertama, kita harus keluar dari zona nyamannya kita. Kita harus push limit yang kita punya lah agar kita selalu bisa nge-develop diri kita. Itu pertama. Kemudian mungkin kami ada punya tips juga sedikit untuk teman-teman biar bisa berprestasi juga. Kami juga lagi berproses. Nah, pertama adalah ya itu tadi, keluar dari zona nyaman dan jangan takut untuk mencoba. Karena kalau kita nggak mencoba dalam konteks yang positif, jadi ya kita nggak tahu kita punya strength, kita punya kekuatan itu di mana. Kayak mungkin kalau Imas kalau nggak pernah nyoba ikut MTQ nggak mungkin kan bisa sesukses yang sekarang. Dan saya juga awalnya juga coba-coba juga nih semua lomba kayak debat lah, esai lah, terus yang bisnis semua saya coba dan hingga akhirnya saya menemukan formula atau saya menemukan minat yang di situ kayaknya saya bisa berkembang banget. Nah, ya itu adalah dalam bidang akademik kepenulisan ilmiah tadi. Kemudian juga yang nggak kalah pentingnya adalah kita join komunitas atau organisasi yang bisa mendukung kita untuk berprestasi. Nah, itu dia. Jadi mungkin kalau sendiri nih kita gampang down ya, gampang gak termotivasi. Tapi dengan adanya partner-partner kita di luar, kayak misalkan dari teman organisasi tadi, itu tuh kayak bisa nge-support diri kita. Nah, itulah pentingnya kita join organisasi atau lembaga. Minimal yang intrakampus deh. Dan karena di Universitas Riau juga kan banyak nih ya lembaga-lembaga UKM, tingkat jurusan, fakultas dan univ yang bisa kita join. Nah, itu bisa mendukung kita untuk berprestasi. Seperti saya nih, saya join di UKM URC dan juga LPI FEB Unri. Nah, jadi yang awalnya saya di tahun pertama tuh nggak ada prestasi apa-apa, tapi ngelihat teman-teman yang udah banyak prestasi nih, tiap bulan ada menang lomba inilah kader ini, menang lomba itulah kader itu. Jadi saya kayak terdorong sendiri untuk ikut. Nah, jadi iklim organisasi yang udah ada budayanya berprestasi, dengan kita join juga, otomatis kita bakalan kecipratan. Mau gak mau kita bakalan keikutan. Yang awalnya kita gak punya mungkin minat, jadi punya minat. Kemudian juga kita punya partner di situ untuk berkembang. Jadi ketika saya join organisasi tadi, saya menemukan nih teman-teman saya yang bisa diajak lomba. Nah, ini pentingnya karena dengan kita kolaborasi dengan lomba dengan tim, ya kita bisa akomodasi banyak ide dan kita bisa yang hasilkan project yang luar biasa lah. Jadi kayak gitu. Dan teman-teman seperti ini juga nge-support kita banget untuk kita berprestasi. Jadi kita nggak gampang down motivasi seperti itu. Kemudian juga selain kita join organisasi, kita kalau bisa punya mentor. Nah, mentor inilah yang jadi kayak guide-nya kita dalam ikut lomba. Jadi ketika kita ikut lomba misalkan kalau saya karya tulis ilmiah deh. Nah, saya ikut lomba. Saya ada mentor. Jadi dalam saya menulis naskahnya, nulis papernya, ada mentor yang ngasih tahu, Bel, ini kayaknya diganti deh, jangan ini. Nah, saya punya teman lah untuk bercerita, teman untuk bertukar pikiran, dan teman untuk berdebat juga. Kayak, saya maunya gini bang. Nah, dan ngasih rasionalisasi, gini-gini ternyata lebih oke. Jadi dengan kita ada mentor ataupun mungkin ya bebas aja, mentor bisa jadi orang yang lebih berpengalaman dengan kita, bisa jadi orang tua kita, bisa jadi teman kita sebaya. Kayak Imas bisa jadi mentor saya dalam ikut lomba MTQ, Surya juga bisa jadi mentor saya kayak gitu. Nah, jadi penting juga kita untuk punya mentor dan growth mindset sih kalau yang paling pentingnya, karena kita nggak bisa berpikir yang stagnan. Kita harus bisa melihat yang jangka panjangnya. Ketika kita gagal ya bukan berarti selamanya kita gagal. Jadi kita harus lebih tekankan pada prosesnya. Dan kalau mindset saya ya dalam
berprestasi dalam saya ikut lomba. Kalau saya gagal ya berarti effort dari lawan saya itu lebih, bukan karena mereka yang pandai kayak gitu. Dan saya juga tahu kapasitas diri saya, kapabilitas diri saya kayak gitu. Jadi kalau emang kita mau jadi mahasiswa yang berprestasi atau kita mau jadi yang plus atau luar biasa daripada yang lain, ya mau nggak mau kita effortnya juga harus lebih. Kayak gitu. Itu sih biasanya usaha saya dalam lomba, saya juga lebihin. Dan mungkin kalau dalam segi non akademik kayak banyak juga gak sih Mas, kayak misalkan kalau kita punya banyak goals nih, punya banyak tujuan, ya otomatis sholat kita juga harus lebih gak sih? Jangan cuma sholat wajib doang. Sholat sunnah juga kayak gitu. Effort yang harus dilebihin. Oke, luar biasa sekali. Jadi bisa kita ambil kesimpulan teman-teman dari podcast kita pada pagi hari ini bahwa kita itu harus berani untuk mencoba dan harus keluar dari zona nyaman dan tidak takut gagal nih teman-teman. Jadi setiap kegagalan itu adalah awal kita untuk menuju kesuksesan. Sangat luar biasa sekali kedua narasumber kita. Kita ucapkan banyak terima kasih untuk Mas Riani dan Abel yang sudah meluangkan waktunya dengan di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa ini masih sempat dan mau menjadi narasumber untuk teman-teman yang menyaksikan program Sebai Sembang Bersama Universitas Riau. Kami bersama-sama berdoa untuk kalian berdua agar nantinya tidak sampai di sini saja, tapi terus berkembang dan dapat mengukir nama Universitas Riau sampai ke kaca internasional. Amin. Nah, teman-teman, terima kasih telah menonton dengan setia program Sebai Sembang Bersama Universitas Riau. Jangan lupa untuk terus saksikan program ini. Pastinya akan ada narasumber yang luar biasa yang berprestasi dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Nah, jangan lupa untuk share video ini, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe di YouTube Humas Universitas Riau. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Humas Universitas Riau. Kalau kalian juga mau melihat bagaimana aktivitas dari Abel dan Mas Riani, boleh juga nih ya mengikuti Instagramnya di mana nih? @abelfigra. Oke, Abel Figra, Mas Riani sendiri. Mas Kyler ini. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk pantau mereka, bisa diikuti di Instagramnya dan lihat bagaimana keseruan mereka dalam mencapai prestasi mereka sampai saat ini. Terima kasih, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian berdua sudah mau menjadi narasumber. Sebelum kita mengakhiri nih podcast kali ini, kita mau kasih semangat dan salam hormat untuk teman-teman setia penonton Sebai dengan jargon kita yaitu salam hormat untuk orang hebat gitu ya. Oke, kita mulai. Salam hormat untuk orang hebat. Sampai jumpa di lain waktu.